Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu pembuka Mada Bakti 330. Yesus, selamat datang, hari lahirmu lama ditunggu umat dengan rindu. Dahulu para nabilah dipilih Tuhan, putranya kini yang menjadi utusan. Selamat datang. Hari lahir Kristus, bukti yang nyata betapa cinta Tuhan pada kita. Amanat Yesus yang dibawa dari Bapa, ampun untuk dosa, bahagia di surga, cinta Tuhan. Umat manusia di tangan setan, dosa merajalela tak tertahan. Kita dibebaskan Kristus dari jajahan, dunia merdeka, kerajaan Tuhan sudah datang. Kristus datang lagi di hari akhir, dalam kegaungannya Raja adil. Semoga kita dilimpahi rahmat kurnia, masuk selamanya kerajaan surga. Kristus datang. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Dan selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita pada hari Minggu ini. Juga tetap selamat Natal dan selamat
memasuki tahun baru tahun 2025. Pada hari Minggu ini kita bersama seluruh umat Allah dalam Satuan Gereja merayakan penampakan Tuhan Yesus Kristus, di mana para sarjana dari timur pergi mencari Yesus yang hadir di tengah dunia ini, yang lahir di kandang Bethlehem dibaringkan di palungan. Mereka telah melihat bintangnya di timur, dan lewat itu mereka berusaha untuk mencarinya dan bertanya kepada raja dunia, yaitu Herodes. Pertanyaan itu menumbuhkan dalam dirinya, kenapa ada raja baru yang baru dilahirkan? Sulit baginya untuk menerima bahwa seorang raja yang baru lahir sudah diketahui oleh orang dari timur. Lewat itulah maka dia merencanakan sesuatu di dalam dirinya. Tetapi kasih Tuhan dan kuasanya tetap untuk selama-lamanya demi keselamatan seluruh umat manusia seluruh dunia. Karena Raja Damai bukanlah Raja dunia, tetapi Raja alam semesta. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, kita juga dipanggil untuk senantiasa seperti tiga Majus dari timur, selalu berusaha mencari Raja kedamaian, Raja hidup abadi. Dan untuk itulah kita selalu datang di hadapannya setiap saat dalam doa dan pengharapan, terlebih dalam Ekaristi Kudus. Supaya kita layak merayakan peristiwa penyelamatan ini, hadapannya kita hening menyadari kita dan mohon pengampunan atas segala kelemahan, kekurangan dan dosa-dosa kita. Seraya membawa dalam doa-doa kita tentunya orang minta doa dari kita pada kesempatan ini. Mereka yang sakit kita tetap bawa dalam doa-doa kita. Terlebih sanak keluarga kita yang telah berpulang mendahului kita bawa dalam doa-doa kita pada kesempatan ini. Utamanya anggota gereja kita yang baru saja dipanggil oleh Tuhan, Ibu atau Oma Yusepina Moa yang kemarin dipanggil Tuhan, dan Ibu Lasmini Suyati, ibu dari saudari kita Ella yang baru dipanggil oleh Tuhan tadi malam, serta saudara kita Leni Suraya Leang yang sudah 1 tahun dipanggil oleh Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, di hadapan Allah pada kesempatan ini kita bawa dalam doa-doa kita orang-orang yang menjanjikan, yang meminta doa dari kita, dan kita janjikan doa. Kita hening sejenak. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Raja Damai yang memanggil para sarjana dari timur dengan cahaya bintang-Mu. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah Raja Damai yang memanggil kami dari kegelapan dengan cahaya-Mu. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah Raja Damai yang menghendaki semua bangsa bergabung dalam perarakan menuju cahaya abadi. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan,
Yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karenanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan abad. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, pada hari ini dengan bimbingan bintang, Engkau telah mewahyukan Putra Tunggal-Mu kepada bangsa-bangsa. Kami mohon, semoga kami yang telah mengenal Engkau dalam iman, kelak Engkau perkenankan memandang wajah-Mu dalam kemuliaan-Mu yang abadi. Pengharapan itulah yang mendorong kami untuk selalu mau datang kepadamu, bersatu sepenuhnya dengan Dikau. Juga bagi mereka yang berada dalam situasi lemah sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah, yang juga sementara dalam pengobatan, semoga dengan saran pengobatan yang dinyatakan kepadanya, orang-orang yang mendampinginya dan menjadi sarana untuk peroleh kekuatan penyembuhan kembali, mereka yang sakit boleh kepulihkan dari penyakitnya. Terlebih ya Bapa, kami mohon anugerah rahmat keselamatan kekal bagi saudara-saudari kami yang telah berpulang. Oma Yosepina Moa, Lasmini Suyati, Laurentius Jaya Kusli,
Leni Soraya Leang. Semoga saudara-saudari kami dan seluruh sanak keluarga kami yang telah berpulang ke onok hidup abadi dalam kemuliaan-Mu. Dengan pengantaraan Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama di kolam persekutuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Yesaya. Beginilah kata Nabi kepada Yerusalem, "Bangkitlah dan menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja menyongsong cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekelilingmu. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Melihat itu, engkau akan heran dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan-perbuatan masyhur dari Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Kiranya segala
raja-raja dari Tarsis dan pulau-pulau membawa persembahan. Kiranya raja-raja dari Sheba dan Seba menyampaikan upeti. Kiranya semua raja sujud menyembah kepadanya, dan segala bangsa menjadi hambanya. Kiranya segala bangsa menyembah Engkau ya Tuhan. Sebab Ia akan melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong. Ia akan membebaskan orang tertindas dan orang yang tidak punya penolong. Ia akan sayang kepada orang lemah dan orang miskin. Ia akan menyelamatkan nyawa orang papa. Kiranya segala bangsa menyembah Engkau ya Tuhan. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang telah dipercayakan kepadaku demi kamu, yakni bagaimana rahasianya telah dinyatakan kepadaku melalui wahyu. Pada zaman angkatan-angkatan dahulu, rahasia itu tidak diberitakan kepada umat manusia, tetapi sekarang dinyatakan dalam roh kepada para rasul dan para nabinya yang kudus. Berkat pewartaan Injil, orang-orang bukan Yahudi pun turut menjadi ahli waris, menjadi anggota-anggota tubuh, serta peserta dalam janji yang telah diberikan Kristus Yesus. Demikianlah sabda Allah. Syukur kepada Kita bangkit berdiri. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami telah melihat bintang Tuhan di ufuk timur, dan kami datang untuk menyembah Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada zaman pemerintahan Raja Herodes, sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea,
Datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Mereka bertanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Mendengar hal itu, terkejutlah Raja Herodes beserta seluruh Yerusalem. Lalu dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli-ahli Taurat bangsa Yahudi. Kemudian dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem di tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena dari engkaulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka kapan bintang itu tampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, "Pergilah dan carilah anak itu dengan teliti, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepada aku, supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata Raja Herodes, mereka pun berangkat. Lalu bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika melihat bintang itu, mereka sangat bersuka cita. Mereka masuk dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu mereka sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepada anak itu, yaitu emas, dupa, dan mur. Kemudian karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, mereka pun pulang ke negerinya melalui jalan lain. Demikianlah Injil Tuhan. Mungkin pelan-pelan sekali lagi kalau dikatakan demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Ya, tapi pelan, tidak ada yang salah. Hanya butuh proses lagi untuk belajar yang lain. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, sekali lagi selamat Natal dan selamat Tahun Baru bagi kita tentunya. Sekarang kita sudah berada pada masa oktav Natal, dan pada hari ini kita merayakan pesta penampakan Tuhan kita Yesus Kristus. Sekaligus juga pada hari Minggu ini kita merayakan Hari Anak Misioner Sedunia, yang secara khusus anak-anak sekami merayakannya di Gedung Manunggal pada kesempatan ini bersama dengan Bapak Uskup, dan dengan demikian mereka lewat pesta penampakan ini senantiasa diajak untuk sungguh sejak dari dini tentunya menyadari seluruh kehidupan Raja Damai yang datang ke dalam dunia ini dengan segala keberadaan. Dan dalam gambaran kita dengarkan pada kesempatan ini setiap kali kita merayakan Natal, dia adalah Raja Damai yang datang ke dalam dunia bukan dengan kemegahan, tetapi dengan segala kesederhanaan, kepolosan, dan seluruh kesediaan dirinya untuk mempercayakan dan menyerahkan hidupnya kepada dunia ini, kepada kita semua. Dan dengan demikian kita memaknai dan memahami kembali karya penyelamatan Allah yang menjadi
tanda cinta kasih Allah kepada dunia terlebih kita ciptaan yang paling mulia yaitu manusia. Saya kira itu isi ringkas dari bacaan pada kesempatan ini Bapak Ibu Saudara terkasih. Untuk itu sebenarnya kalau kita mempersingkat perayaan, kalau kita menghendaki hal itu, dan kalau memang itu yang kita hendaki ke depan, ya mungkin begitu saja renungan, hanya saja bahwa kita harus dengan segala keberadaan kita untuk kembali mencernanya. Dan dengan demikian akan lebih banyak pekerjaan yang kita upayakan dalam seluruh kehidupan. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, perayaan pada kesempatan ini bagaimanapun juga saya akan mengantar kita untuk sungguh masuk dan boleh merenungkannya sepanjang minggu ini tentunya. Lalu sebagaimana kita tahu bahwa umumnya seorang raja itu diangkat menjadi raja ketika sudah memenuhi kriteria tertentu seperti raja sebelumnya, dan bahkan raja itu baru akan dilantik dan diumumkan menjadi raja kalau raja yang ada itu sudah mangkat atau meninggal. Maka si calon raja itu juga diharapkan bahwa itu sudah berusia dewasa dan sudah mampu untuk memegang tampuk pemerintahan. Namun dalam Injil pada hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, kita mendengarkan pernyataan dari para Majus kepada Herodes, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Tentu saja hal ini Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, Herodes terkejut dengan pertanyaan tersebut. Dan Herodes berpikir, siapakah bayi tersebut sehingga begitu dia dilahirkan langsung disebut dan diangkat menjadi raja. Dan kita dengarkan dalam bacaan Injil tadi, itu menggemparkan seluruh Yerusalem pada saat mendengarkan berita itu. Sampai-sampai para Majus dari timur ingin menyembahnya. Pasti Herodes mengira bahwa bayi tersebut bukanlah orang sembarangan saja. Untuk itu dari latar belakang ini Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, maka hari pertama sesudah Natal yang kita rayakan itu adalah peringatan untuk para martir bayi-bayi yang dibunuh karena perbuatan Herodes untuk membunuh semua anak yang lahir, karena Herodes tidak tahu di mana tempat Yesus itu dilahirkan. Dalam cakrawala pemikirannya, akhirnya dia menyuruh prajuritnya untuk membunuh semua anak-anak yang berada di bawah 2 tahun. Dengan pertimbangan tentunya kalau itu dilaksanakan maka pastilah bayi yang baru dilahirkan yang disebut dengan raja yang baru dilahirkan itu pasti akan terbunuh. Tetapi ternyata pada saat perencanaan itu lalu Yusuf bermimpi pergi ke Mesir, dan dengan demikian itu di luar jangkauan pemerintahan Raja Herodes. Akhirnya dikatakan bahwa nanti setelah Herodes meninggal baru Yesus itu pulang kembali. Dan itu semua ada di dalam kitab suci, sekaligus menjadi bagian kitab suci dan sejarah bangsa Israel. Dan dengan demikian juga kita sangatlah jelas Bapak Ibu Saudara terkasih, bahwa yang kita imani bukanlah sesuatu yang hanya dalam angan-angan saja, tetapi sungguh menyejarah. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, kita kembali kepada bagian bacaan pada kesempatan ini. Pertanyaan para Majus kepada Herodes telah menyadarkan kita Bapak Ibu Saudara terkasih, bahwa semua akan makna dari hari raya penampakan Tuhan. Lantas pertanyaan yang bisa kita ajukan untuk memulai refleksi kita pada hari raya ini adalah, apakah yang akan ditampakkan oleh bayi Yesus yang baru saja dilahirkan? Tidak jarang hari raya penampakan Tuhan kurang mendapat perhatian karena kita merayakannya di akhir-akhir masa Natal. Seharusnya hari raya penampakan Tuhan itu mengobarkan kembali semangat dan sukacita kita untuk menjalani dan melanjutkan perserahan hidup secara khusus di tahun yang baru ini tentunya. Kenapa? Karena kita telah menimba kekuatan dari kehadiran Allah di dalam diri putranya Yesus Kristus, dan berikan semangat kepada kita, dorong kepada kita untuk senantiasa juga mau dan ingin menyatakan itu kepada orang-orang lain
dalam seluruh tugas perutusan kita. Bayi Yesus yang baru saja kita rayakan kelahirannya adalah Raja, bahkan sejak dia dilahirkan, bahkan baru dalam kandungan ibunya. Dia adalah Tuhan yang meraja sepanjang segala abad, tidak dibatasi oleh waktu dan ruang. Maka hal itu menjadi bagian pelindung kita, Kristus, Raja semesta alam. Kedudukannya sebagai raja adalah kekal dan tidak bergantung pada raja dunia ini. Dia memiliki kerajaannya sendiri. Kerajaannya pun kekal abadi dan tidak bisa dihancurkan oleh kekuatan apapun, termasuk kekuatan dosa. Bahkan pesonanya sebagai raja sampai membuat para majus yang datang dari tempat yang jauh sujud menyembahnya. Raja yang dinanti-nantikan oleh banyak orang akhirnya datang dan menampakkan dirinya dan nyata ke dalam dunia ini. Muncullah sukacita dan harapan baru dari orang-orang yang percaya kepadanya. Tentu harapan itu juga termasuk kita. Dan tahun ini pengharapan itu diteguhkan dalam jubileum yang kita buka juga dalam perayaan malam Natal. Pemahaman dan refleksi inilah yang hendak diwartakan kepada kita semua pada hari raya penampakan Tuhan hari ini. Bapak Ibu Saudara terkasih, kebanggaan dan sukacita memilih raja yang kekal abadi, yang kerajaannya akan bertahan sepanjang masa, hendaknya menjadi semangat dan motivasi bagi kita semua untuk mengalami keseharian sebagai orang beriman di tahun-tahun yang akan datang, utamanya dalam mengisi tahun baru ini. Hal ini perlu kita garis bawahi supaya dalam hidup beriman kita tidak lagi ragu-ragu, tetapi memiliki kepastian. Kita memiliki panutan dan pegangan yang teguh, yaitu Yesus sendiri. Raja yang disembah oleh para majus dari timur bukanlah seorang raja yang bertahta di singgasana mewah dan megah, melainkan hanya dibaringkan di dalam palungan tempat makanan hewan. Seorang raja yang tidak menampakkan diri dalam kemegahan dan pesta pora, melainkan dalam kesederhanaan, kepolosan dan ketidakberdayaan untuk menarik semua umat manusia kepadanya. Seorang raja yang tidak mengorbankan para pengikutnya, tetapi justru dia mengorbankan dirinya untuk pengikutnya, dan bukan sebaliknya seperti raja dan penguasa dunia mengorbankan orang-orang yang mengikuti dia. Tetapi raja kita adalah raja yang mau dan ingin untuk mengorbankan seluruh hidupnya untuk kita, dan bukan sebaliknya. Seorang raja yang sungguh-sungguh peduli dengan kita, sungguh-sungguh masuk di dalam batin kita, masuk dalam diri kita, asal kita mau dan ingin untuk terbuka dan datang kepadanya. Dia selalu bersedia dan mengulurkan dua tangannya. Dan itulah yang dinampakkan oleh ibunya. Dan dengan demikian, dari semua ini Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, saya ingin sekali lagi menegaskan bahwa Yesus yang kita sembah, Tuhan yang kita percaya, Allah yang kita yakin dalam seluruh kehidupan kita adalah Allah yang nyata sungguh dalam kehidupan kita. Lalu, kalau kita sudah memegang hal ini, bagaimana kita sungguh semakin meyakini bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang peduli, Allah yang setia dan taat untuk sungguh-sungguh mendampingi dalam seluruh kehidupan. Dibuktikan di dalam sejarah, tertulis dalam kitab suci tentunya, mungkin tidak semua. Tetapi paling tidak, benih-benih yang ada itu tetap terpatri dalam kesatuan gereja satu kudus Katolik dan Apostolik. Kenapa hal ini saya garis bawahi Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih? Mohon maaf, kita seringkali jajan iman. Dan sepertinya mau dan ingin untuk mencari iman yang paling benar. Itu iman yang bagaimana? Kita sudah mengikuti perayaan Ekaristi di dalam gereja Katolik.
Kita merasa tidak puas dengan khotbah seorang pastor atau mungkin seorang pemimpin. Lalu kita pergi mencari lagi khotbah di tempat lain. Syukur-syukur kalau itu hanya perbandingan saja. Tetapi kalau kita sampai di sana dan ternyata iman kita bisa luntur dengan itu dan mengatakan inilah yang saya cari dalam kehidupan. Tetapi akhirnya juga semuanya itu menjadi sirna dan hilang. Seharusnya kalau kita mau dan ingin untuk mau memperbandingkan hal itu, maka iman kita seharusnya jauh lebih kuat. Maka kita harus komitmen dalam hal ini. Kita tidak bisa memainkan keyakinan kepercayaan. Bukan sebagai suatu pakaian yang pada hari ini kalau kita suka kita pakai sesuai dengan kondisinya. Tetapi kalau kita tidak suka, lalu kita lepaskan lagi. Sekali lagi, iman Katolik bersumber dari apa yang kita yakini hadir di kandang Betlehem. Dihadirkan setiap saat Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih di atas altar Tuhan oleh seorang imam, walaupun kami juga adalah manusia yang lemah. Tetapi kita harus meyakini akan hal itu karena semua terpatri dalam kitab suci. Dan di dalam kelemahan itulah kami mengambil bagian untuk menghadirkan itu lewat korban Kristus di atas altar Tuhan. Dan disajikan kepada kita. Dan sebelum kita sungguh-sungguh menyantap tubuh Kristus, kita harus meyakini bahwa ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Dan kekuatan itu mendorong saya untuk maju menerima Dia. Menurut saya itulah maknanya. Ayo mari kita pergi ke Betlehem dan melihat di sana Dia terbaring dengan segala keberadaan dan kesederhanaannya untuk memberikan dirinya kepada kita. Apakah kita mau menyambutnya dan menyantapnya? Kita bisa membaca firman, kita bisa merenungkan firman dalam seluruh kehidupan, tetapi kita tidak bisa membuat ekaristi khusus untuk diri kita. Dan itulah tanda kehadiran Allah menurut saya. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, kalau orang Majus dari timur berhari-hari mencari Dia, dan pada saat dia menemukan lalu dia mempersembahkan apa yang terbaik di dalam seluruh kehidupannya. Pertanyaan yang kedua, sebagai pengikut Yesus dan kita telah merayakan Natal dan diajak untuk masuk di tahun 2025. Apa yang saya mau persembahkan secara pribadi kepada bayi Yesus yang hadir di palungan dan dibaringkan di dalam palungan dengan segala kesederhanaannya. Mungkin juga dengan segala kesederhanaan saya untuk selalu mau datang kepadanya setiap saat dan merenungkan hal itu dalam seluruh kehidupan. Dari bagian renungan ini Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, saya mendapat sebuah inspirasi yang sangat luar biasa. Bahwa kekuatan itu kalau saya tahu bahwa itu akan menjadi kekuatan saya dalam iman keyakinan. Kalau saya tahu bahwa Allah berdiam di tengah-tengah kita, terlebih di dalam sakramen Maha Kudus di atas altar Tuhan. Dan itu disampaikan oleh Santo Maximianus Kolbe. Dia adalah seorang imam yang sederhana yang sungguh menghayati ekaristi sebagai tanda kehadiran Allah yang penuh, di mana kemuliaan Tuhan itu dinyatakan di dalam dunia ini dan tidak bisa ditemukan di tempat lain kecuali dalam gereja Katolik. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, menurut saya itulah makna dari penampakan Tuhan untuk menyatakan kepada kita, lihatlah aku datang dengan telanjang di hadapanmu, hai manusia yang berdosa. Tetapi kita menutup diri kita dengan mengatakan, saya orang yang bersih dan sungguh adalah orang yang tidak membutuhkan bantuan. Dan dengan demikian mungkin kita tidak membutuhkan pertobatan dari Tuhan. Tetapi kalau kita mau menjalani tahun baru Bapak Ibu Saudara terkasih, mari kita memperbaharui diri kita di tahun 2025 ini untuk selalu datang kepada Tuhan Yesus, membuka hati kita dengan segala keluh kesah kita
dan yakinlah bahwa Dia pasti memberikan yang terbaik. Karena Dia sendiri telah mengambil bagian dalam kehidupan kita, apapun bentuk kehidupan kita. Karena Dia adalah Allah yang selalu hadir dalam setiap langkah-langkah kehidupan kita. Dan dengan demikian kita senantiasa akan dirajai, dan kita juga selalu membuka hati kita dan mempercayakan semuanya, sehingga pada saatnya kesempurnaan dan kemuliaan itu sungguh dinyatakan kepada kita. Karena pastilah suatu saat hal itu harus kita pertanggungjawabkan di hadapannya untuk memperoleh hidup abadi bersama dengan seluruh sanak keluarga kita, sahabat kenalan kita, dan orang-orang yang mengitari kita. Dan dengan demikian karya keselamatan Tuhan itu sungguh semakin dinikmati oleh banyak orang. Semoga demikian. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita telah mendengarkan sabda Tuhan, mencoba renungkannya. Mari kita berdiri meneguhkan iman kepercayaan kita dan mendaraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, setelah kita meneguhkan iman kepercayaan kita, maka marilah berdoa kepada Tuhan kita Yesus Kristus, terang yang menerangi semua bangsa dengan sinar kebenaran dan teladan hidupnya. Mari mengatakan kepadanya, semoga terang-Mu menyinari kami ya Tuhan. Semoga terang-Mu menyinari kami ya Tuhan. Bagi gereja Kristus, ya Tuhan Yesus, semoga gereja menjadi cahaya yang menerangi makna kehidupan, serta memancarkan kegembiraan, kasih, dan damai bagi semua orang. Marilah berdoa kepada Tuhan. Semoga terang-Mu menyinari kami ya Tuhan. Bagi semua orang yang menamakan diri umat beriman, serta menjadi penganut suatu gereja, ya Tuhan Yesus, semoga semua orang beriman tidak merasa paling memiliki segala hikmat dan kebenaran, tetapi sebaliknya, semoga mereka tetap mencari Tuhan dan tumbuh dalam iman. Marilah berdoa kepada Tuhan. Semoga terang-Mu menyinari kami ya Tuhan. Bagi semua orang dan semua bangsa yang mencari kebenaran dan kebahagiaan, pembebasan dan pengampunan, ya Tuhan Yesus, semoga bangsa-bangsa tidak mencari dengan sia-sia, tetapi menemukan Kristus sebagai bintang yang menuntun jalan hidup semua orang. Marilah berdoa kepada Tuhan. Semoga terang-Mu menyinari kami ya Tuhan. Bagi gereja Kristus yang tersebar di seluruh dunia, ya Tuhan Yesus, semoga gereja mengumpulkan semua bangsa dan budaya yang begitu berbeda satu sama lain dalam satu persekutuan iman dan kasih. Marilah berdoa kepada Tuhan. Semoga terang-Mu menyinari kami ya Tuhan. Bagi umat yang berkumpul di tempat ini, ya Tuhan Yesus, semoga kami tetap menyambut Engkau, juga bila Engkau menampakkan diri kepada kami dengan cara-cara yang tidak seperti kami harapkan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Semoga terang-Mu menyinari kami ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa yang Maha Bijaksana, kami juga mendoakan saudara-saudari kami yang sakit, baik dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah, dan juga yang sementara berobat jalan. Semoga sebagaimana Engkau menyatakan dan menghadirkan karya kerajaan-Mu dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus yang Engkau nampakkan dalam karya penyembuhan, demikian juga Engkau memberikan bakat dan talenta kepada mereka yang Engkau pilih menjadi orang-orang
sarana penyembuhan, para dokter, perawat, suster, dan siapa saja menangani orang sakit. Semoga melalui mereka, orang-orang sakit suatu saat sungguh memperoleh kekuatan penyembuhan yang kami percaya berasal daripadamu. Namun penyembuhan yang paling utama adalah kekuatan untuk semakin bersatu dengan Dikau dalam kesetiaan iman untuk sungguh menikmati kemuliaan-Mu. Itulah kami harapkan bagi saudara-saudari kami, kiranya Kau nyatakan yang terbaik bagi mereka yang sakit. Marilah berdoa kepada Tuhan, semoga terang-Mu menyinari kami ya Tuhan. Terlebih ya Bapa, kami menanugerah rahmat keselamatan kekal bagi saudara-saudari kami seluruh sanak keluarga kami yang telah berpulang. Utamanya Laurentius Jaya Kusli, Leni Soraya Leang, Yosepina Moa, dan Lasmini Suyadi, dan semua saja yang kami bawa dalam doa-doa kami yang telah mendahului kami. Semoga dengan belas kasih-Mu, mereka yang telah berpulang ini Kau anugerahi hidup abadi dalam kemuliaan-Mu. Keluarga yang ditinggalkan, detolan sentiasa Kau teguhkan, Kau kuatkan dalam memperjuangkan kehidupan yang masih Kau percayakan untuk diperjuangkannya di tengah dunia ini. Marilah berdoa kepada Tuhan, semoga terang-Mu menyinari kami ya Tuhan. Sehingga dapat Allah kita ini menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada kesempatan ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau lebih dekat dengan kami daripada manusia manapun juga. Terangilah kegelapan kami dan tolonglah kami untuk menyinarkan terang kasih dan kebenaran-Mu kepada dunia sekarang dan untuk selama-lamanya. Kita lanjutkan dengan Ekaristi Kudus persembahan. Kita iringi persembahan dengan lagu dari Mada Bakti 328. Dalam gelap kubur
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, pandanglah dengan rela kami umat-Mu yang persembahkan bukan lagi emas, dupa dan mur, melainkan Dia yang dalam persembahan ini dimaklumkan, dikorbankan dan disambut. Dialah Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu dan bersama. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudahlah layak dan sepantas, sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab hari ini dalam Kristus Engkau sendiri mewahyukan misteri penyelamatan kami menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Dan sewaktu Dia tampak dalam kodrat kami yang fana, Engkau memulihkan kami dengan kemuliaannya yang baru dan bakah. Sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasanan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan mada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Maka Engkau Bapa yang penuh belas kasih, dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami menyampaikan doa dan memohon, sudilah menerima dan memberkati pemberian ini, persembahan ini, korban kudus yang tak bernoda ini, yang kami persembahkan kepadamu pertama-tama untuk gereja-Mu yang kudus dan katolik. Semoga Engkau berkenan menerimanya, melindungi, menghimpun dan membimbingnya di seluruh muka bumi, bersama hamba-Mu Paus kami Fransiskus, Uskup Agung kami Fransiskus, dan para penjaga iman yang benar, katolik dan apostolik. Ingatlah Tuhan akan hamba-hamba-Mu yang juga kami doakan pada kesempatan ini, dan akan semua orang yang berhimpun di sini, yang imannya kepadamu Engkau kenal dan baktinya Engkau maklumi. Bagi mereka kami bawa persembahan kepadamu. Ingatlah juga akan mereka yang persembahkan kepadamu korban pujian ini, bagi dirinya sendiri dan bagi kaum kerabatnya, untuk penebusan jiwa mereka, untuk keselamatan dan kesejahteraan yang mereka harapkan darimu, Allah yang kekal hidup dan benar. Dalam persatuan dengan seluruh gereja, kami merayakan hari yang amat suci, saat Putramu yang tunggal, yang sama dengan Dikau dalam kemuliaan abadi, menampakkan diri secara nyata sebagai manusia sama seperti kami. Kami juga mengenang dan menghormati
terutama Santa Maria yang mulia dan tetap perawan Bunda Yesus Kristus, Allah dan Tuhan kami. Dan Santo Yosef mempelainya, serta para rasul dan para martirmu yang bahagia, Petrus dan Paulus, Andreas, dan semua orang kudusmu, dan atas jasa dan doa mereka semoga engkau berkenan melindungi dan menolong dalam segala hal. Maka sudilah engkau menerima persembahan pengabdian kami dan semua keluargamu. Kami mohon Tuhan bimbinglah juga hidup kami sehari-hari dalam damai. Luputkanlah kami pula dari hukuman abadi dan terimalah kami dalam kawanan para pilihan-Mu. Ya Allah, kami mohon, sudilah memberkati, menerima persembahan ini sebagai korban yang pantas, yang sempurna, yang benar dan yang berkenan padamu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Pada hari sebelum menderita, Dia mengambil roti dengan tangannya yang kudus dan mulia, dan dengan menengadah ke langit kepadamu ya Allah yang Maha Kuasa, sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati, memecah-mecahkan, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Ya Tuhanku dan Allahku. Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala yang luhur dengan tangannya yang kudus dan mulia. Sekali lagi sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah piala darahku dari perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku, ya Tuhanku dan Allahku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Maka Tuhan kami, hamba-Mu dan juga umat-Mu yang kudus, mengenang Kristus Putra-Mu Tuhan kami, penderitaannya yang menyelamatkan, kebangkitannya dari alam maut dan juga kenaikannya yang mulia ke surga, demi keagungan-Mu yang luhur, kami mempersembahkan dari anugerah dan pemberian-Mu, korban murni, kurban kudus, kurban tak bernoda, roti kudus kehidupan abadi, dan piala keselamatan kekal. Sudilah memandang persembahan ini dengan hati yang rela dan wajah berseri, dan sudilah menerimanya seperti Engkau berkenan menerima persembahan hamba-Mu Habel dan korban leluhur kami Abraham, dan persembahan suci korban tak bernoda yang dipersembahkan kepadamu oleh Melkisedek imam agungmu. Kami mohon kepadamu Allah Maha Kuasa, utuslah malaikat-Mu yang kudus membawa persembahan ini dengan tangannya ke altar-Mu yang luhur, ke hadapan keagungan ilahi-Mu, agar semua yang mengambil bagian dari altar ini dengan menyambut tubuh dan darah tersuci Putra-Mu, dipenuhi dengan segala berkat
dan rahmat surgawi demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Ingatlah juga Tuhan hamba-hamba-Mu yang telah mendahului kami dengan meterai iman dan beristirahat dalam damai. Kami mohon Tuhan supaya Engkau menganugerahkan tempat yang nyaman, terang, dan damai kepada mereka semua, kepada mereka dan kepada semua yang beristirahat dalam Kristus. Juga bagi kami hamba-Mu yang berdosa, yang berharap atas kerahiman-Mu yang melimpah, semoga Engkau berkenan mengambil bagian dalam persekutuan dengan para kudus dan para martir-Mu yang kudus, dengan Yohanes, Stefanus, Matias dan Barnabas, Ignatius, Alexander, Marcelinus, Petrus, Felicitas, Perpetua, Agatha, Lucia, Agnes, Cecilia, Anastasia, dan semua orang kudus-Mu. Perkenankanlah kami menikmati kebahagiaan bersama mereka, bukan karena jasa-jasa kami, tetapi karena kelimpahan pengampunan-Mu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, dengan pengantaran Dia Engkau senantiasa menciptakan, menguduskan, menghidupkan, memberkati, dan menganugerahkan segala yang baik kepada kami. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia,
Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal. Amin.
kita nyanyikan lagu komuni dari Mada Bakti 347. Dalam gua dingin ada palungan, anak Yesus tidur di samping bunda. Di langit bersih bintang bertaburan, bunda bersenandung untuk Ananda. Jika bunyi hewan mengganggu sunyi, anak Yesus lihat mata berseri. Saya cinta padamu ikhlas murni, tinggallah dekatku segala hari. Aku minta Yesus rahmat kasih-Mu supaya setia bagai sahabat. Antarlah oh Yesus kami semua agar bersatu dengan-Mu di surga. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang dengan persembahan untuk menyembah Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Allah, dengan terang surgawi, berjalanlah di depan kami selalu dan dimanapun. Semoga dengan pandangan yang jernih dan kasih yang pantas, kami mampu melihat dan menyambut misteri yang kami rayakan ini sesuai dengan kehendak-Mu. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Kita duduk mendengarkan pengumuman. Mohon sejenak perhatian kita untuk beberapa pengumuman. Yang pertama, pengumuman kolekte minggu lalu. Kolekte gereja 16.205.000. Kolekte pemeliharaan gereja 11.124.000. Kolekte pada saat misa 31 Desember dan 1 Januari 8.160.000. Kolekte pemeliharaan 8.762.000. Kolekte perkawinan 2.745.000. Kolekte misa Requiem 691.000. Aksi Advent 8.520.000.
kotak gerbu 833.000, sumbangan dari no name untuk pohon terang 11.450.000, dan untuk kandang Natal 8.200.000. Sumbangan dari keluarga Widiono Wahyu 200.000, Bapak Hendra Kusuma 1 juta, Ibu Idawati 500.000. Terima kasih atas sumbangannya. Kursus persiapan perkawinan akan dilaksanakan kembali pada hari Sabtu 11 Januari 2025 di Aula lantai 1 jam 8 malam. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan Aldi Yono Lisan dan Miranda Liangto, pengumuman ketiga. Bagi yang mengetahui adanya halangan, mohon disampaikan kepada pastor di paroki. Pertemuan lansia akan dimulai dengan misa syukur jam 9 pagi, mungkin ini hari, di kapel lantai 2. Pertemuan bulanan WKRI Kristus Raja Andalas akan diadakan pada hari Selasa 7 Januari pukul 17.30 di ruang rapat lantai 2 paroki. Terima kasih atas perhatian kita untuk beberapa pengumuman. Demikian penyampaian Bapak Ibu saudara-saudari terkasih. Tentu terima kasih atas seluruh perhatian kita, dan semoga seluruh yang kita upayakan untuk semakin membuat iman kita teguh kuat di hadapan Tuhan, terlebih di jalan tahun baru ini, sungguh semakin diteguhkan dalam diri kita. Kemudian nanti sebelum berkat umum, kita akan berkati kapur yang akan kita gunakan di rumah kita masing-masing sebagaimana yang sudah disampaikan tahun-tahun sebelumnya, dan mungkin sudah menjadi kebiasaan kita. Doanya semua lengkap di situ, dan sesudah perayaan ini kita boleh mengambilnya satu kapur, satu rumah tangga itu memungkinkan, nanti dibawa ke belakang mungkin supaya lebih nyaman. Nanti akan diberkati, dan sudah ada juga yang sudah diberkati kapur itu, nanti masih akan ada yang diberkati. Mohon supaya ini menjadi diperhatikan. Bisa juga tidak usah satu potong itu, karena sedikit saja dipakai dalam hanya untuk menggoreskan di situ di atas palang rumah atau kusennya yang bagian atas itu. Lalu caranya sudah ada di dalam buku penuntunnya. Untuk apa, mengapa itu kita buat, dan saya kira di Andalas ini sudah menjadi kebiasaan akan hal itu, sehingga saya tidak perlu menerangkan lagi. Anak sekolah minggu itu tidak ada yang bisa ditanya karena mereka sudah pergi mengikuti perayaan bersama uskup pada kesempatan ini. Di situ untuk tahun ini 2024 berarti nanti ditulis 20 CMB lalu 25 itu sudah ada di situ ya. Artinya tahun ini. Pengharapan supaya sepanjang tahun ini lewat penampakan Tuhan kita semakin menampakkan tanda kehadiran Allah di dalam diri kita melalui keluarga kita masing-masing dan ditandakan di rumah kita masing-masing ya. Dan dengan demikian berharap bahwa berkat Tuhan itu sungguh menolong kita sepanjang tahun ini. Itu harapannya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara terkasih, terima kasih atas seluruh perhatian kita, terima kasih atas kebersamaan pada kesempatan ini dalam perayaan Ekaristi, dan juga terlebih mereka yang mengambil bagian. Kepada kita semua saya ucapkan limpah terima kasih, juga kepada kelompok sosial dan kelompok dekorasi yang tentu dengan keberadaan kita dan cara kita untuk boleh membuat perayaan ini berjalan dengan baik. Dan terakhir selamat datang kepada dua suster lagi. Mereka bergantian tentu setiap tahun, yang satu tahun selama ini itu sudah bergeser lagi ke Asisi dan mungkin ke tempat paroki lain. Karena yang hadir melayani kita setiap hari Minggu itu memungkinkan, itu penggantinya nanti lama-kelamaan tentu kita juga akan mengenal para suster ini. Kami berharap bahwa dengan pelayan dan kehadiran suster kita juga melihat panggilan yang boleh diperjuangkan oleh mereka, utamanya di Societas YMY yang berkarya di keuskupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita memberkat untuk kapur yang akan kita gunakan. Sesudah itu lalu berkat untuk kita semua.
Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari senantiasa dilindungi, dibimbing, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dan demikian perayaan Ekaristi kita pada hari Minggu penempakan hari ini telah selesai. Mari kita pergi, kita diutus. Amin. Gembala, pergilah cepat-cepat menuju Betlehem. Pergilah mencari di Betlehem Raja Yerusalem, karena jadi manusia. Lekaslah mencari Allah Putra Penyelamat dunia. Gembala, pergilah cepat-cepat menuju Betlehem. Pergilah mencari di Betlehem Raja Yerusalem. Allah yang Maha Kuasa turun ke dunia. Lekaslah mencari yang kuasa jadi